Rafki membawaku malam itu ke lorong buntu yang diapit kafe dan bar trendy yang hiruk pikuk dengan dengungan suara pengunjung dan dentuman musik. Aku dan Rafki harus antri melalui pemeriksaan ketat di depan lorong, menunjukkan kartu identitas kepada petugas keamanan. Membiarkan mereka memandangi wajah kami dan meneliti penampilan kami dari ujung rambut ke ujung kaki. Rupanya, remaja di bawah usia 18 tahun tidak diperkenankan masuk. Rafki mengajakku sampai ke suatu bangunan di bagian ujung lorong, membeli tiket dan mendorongku ke dalam. Sekilas aku sempat membaca papan nama di luar, DJ Station. Musik berdentam-dentam memekakkan telinga, lampu berpijar-pijar menyilaukan mata. Asap rokok mengepul-ngepul menyesakkan napas. Aku mengusap mataku yang perih diserbu asap rokok. Tempat apa ini? Tanyaku gelagapan. Berusaha menyesuaikan diri dengan suasana yang riuh rendah. Tapi gagal. Aku semakin terpojok, merasa terasing. Rafki meringis geli menatapku. Kelab, diskotik, bar, apapun namanya, ucap Rafki. Kau dan Valen, sergahku bergidik. Kalian pergi ke tempat seperti ini? Tanyaku melanjutkan. Aku mengedarkan tatapanku ke segenap penjuru ruangan. Semua laki-laki dari berbagai bangsa di seluruh dunia tumpah ruah di dalam diskotik tersebut. Lelaki-lelaki yang bersih dan tampan, yang wangi dan tahu cara merawat diri. Lelaki-lelaki yang sadar betul untuk mempertahankan keindahan fisik. Dada membusung karena otot yang menggumpal, perut yang mencetak susunan berkotak-kotak, tungkai paha yang kekar dan keras, bentuk pantat yang penuh terangkat. Lelaki-lelaki gagah yang terlihat jantan dan seksi. Hampir semua lelaki itu mengenakan kaos ketat atau kaos tanpa lengan yang pas di badan, sengaja memperlihatkan bentuk ragawi yang memukau. Dan celana jeans yang melekat di sepanjang kaki memamerkan secara jelas semua tonjolan di sana. Mereka dengan penuh tenaga menggoyang-goyangkan tubuh mengikuti entakan irama musik, menunjukkan simbol ketangguhan seorang lelaki. Sebagian memadati dance floor, sebagian berkerumunan di atas panggung. Ada juga yang nekat naik ke atas kursi. Masing-masing berlomba-lomba memperlihatkan kelebihan fisik dan kemampuan berdisko. Suasana yang pengap dan lagu yang membangkitkan gairah membuat kebanyakan lelaki itu mencopot kaos dan sengaja bertelanjang dada. Tidak puas hanya itu, mereka juga memelorotkan jeans yang mereka kenakan, membuka kancing atas celana sehingga mengintiplah bayangan celana dalam dengan merek terkenal. Lelaki-lelaki eksibisionis. Tapi bukan itu yang membuatku terkesiap. Para lelaki itu ternyata saling mencari perhatian sesama lelaki, saling menggoda, saling mengincar. Mereka tampak mabuk. Tangan-tangan mereka menggenggam botol atau gelas berisi minuman keras yang telah mendapatkan pasangan, tampak saling merangsang, saling menggerayangi tubuh, saling melumat bibir. Aku seperti menyaksikan semua kegilaan terjadi di dalam suatu kealpaan dunia, tapi tak ada seorang pun yang memberantas. Aku pusing, mual, ingin muntah. Tiba-tiba, Rafki mengulurkan segelas minuman berwarna merah bening kepadaku. Apa ini? Tanyaku curiga dengan kening berdenyut-denyut. Vodka,
Jawab Rafki sambil mencoba menjejelkan gelas itu ke dalam genggamanku. Dalam pandanganku, ia seperti memaksakan segelas racun untuk kutelan. Racun yang manis, tapi akan membuatku mati perlahan-lahan. Vodka. Aku hampir memekik panik. Kutepis gelas itu jauh-jauh sambil menggeling tegas. Aku tak pernah minum alkohol, ucapku. Sudah dicampur stroberi untuk meredakan kegelisahanmu. Bujuk Rafki mendesak. Bagaimana jika malam ini kita gila-gilaan sedikit? Kau tampak stres sejak tiba di Bangkok, ucap Rafki. Valen mengajak Rafki malam itu ke lorong buntu yang diblokir khusus menjadi area untuk kafe dan bar yang mengapit di kedua sisi. Suasana di sana begitu hingar-bingar oleh suara pengunjung dan dentuman musik. Valen membawa Rafki sampai ke suatu bangunan di bagian ujung lorong, membeli tiket dan menggamitnya masuk. Setelah Rafki sempat melirik papan nama yang terpasang di luar, DJ Station. Rafki mengucek-ngucek matanya yang pedih diselubungi asap rokok. Tempat apa ini? Tanyanya curiga. Valen tersenyum geli memandangi tingkah Rafki. Kelab, diskotik, bar, apapun namanya, khusus kaum gay, balas Valen. Dari mana kau tahu tempat ini? Tanya Rafki menyelidik. Tempat ini terkenal di seluruh dunia, jawab Valen kalem. Ditulis di mana-mana. Selama ini aku tak pernah berani masuk ke sini karena selalu sendirian datang ke Bangkok, ucap Valen lagi. Rafki mengedarkan pandangannya ke segenap penjuru ruangan. Semua lelaki dari berbagai bangsa di seluruh dunia berkumpul di sini. Bule, Asia, putih, coklat, hitam, berbagai warna dan bentuk tumplak di sini. Kemanapun mata Rafki menatap, ia melihat lelaki yang tampan dan gagah, berpenampilan keren meski hanya mengenakan kaos dan jeans. Bentuk tubuh mereka sangat seksi, yang membuat pakaian apapun yang melekat menjadi sedap dipandang. Rafki memandang ke atas. Kelab ini terdiri atas 3 lantai dan setiap lantai berhubungan. Hanya lantai terakhir yang memiliki langit-langit sehingga dari setiap lantai bisa melihat keadaan di bawahnya. Kau mau naik melihat-lihat dari lantai atas? Cetus Valen menunjuk tangga di sudut. Lantai dasar ini khusus untuk mereka yang ingin berdisko dan mencari-cari teman kencan. Lanjut Valen lagi. Lantai 2? Tanya Rafki penasaran. Untuk penjajakan setelah berkenalan. Mengobrol sambil minum-minum di bar. Kalau cocok bisa dilanjutkan. Dari atas kita juga bisa menongok ke dance floor di bawah untuk melihat-lihat siapa yang ingin kita incar. Jelas Valen. Lantai 3, Rafki bertanya lagi. Disediakan untuk pasangan yang sudah tidak tahan lagi. Mereka bisa melakukan apapun di atas sana. Valen menjelaskan dengan salah tingkah. Melihat dahi Rafki yang berkerut, cepat-cepat ia menambahkan. Begitulah yang kubaca. Aku belum pernah mengalami sendiri, ucap Valen. Lebih baik kita di sini saja, kata Rafki jengah, mengambil posisi aman di pojok bar. Aku tidak suka melihat kencan yang vulgar seperti itu, ucap Rafki. Lagu-lagu yang diputar di sini pun terkenal paling enak buat bergoyang, tambah Valen menghibur Rafki. Kita nikmati saja suasananya, lanjut Valen. Sudut mata Rafki menangkap bayangan beberapa perempuan cantik yang berdandan glamor dan seronok. Kau bilang ini tempat khusus kaum gay? Cetus Rafki bingung. Kok ada perempuan yang datang juga? Tanyanya. Jangan terkecoh, jawab Valen tergelak. Mereka laki-laki, lanjutnya. Wow, seru Rafki takjub. Thailand betul-betul negeri impian ya. Semua yang kau cari ada di sini. Semua yang palsu terlihat demikian asli. Lanjut Rafki. Valen berdiri merapat ke tubuh Rafki. Aku tak mau malam ini berakhir, Raf, ucap Valen. Mengapa? Rafki bertanya.
Aku tak mau pulang ke Jakarta, ucap Valen lagi. Terlalu lama bebas di luar rumah memang membuat kita malas pulang, bukan? Balas Rafki. Pulang sama artinya kita akan berpisah, desah Valen menelan ludah. Sama artinya bahwa aku akan kehilangan dirimu, lanjut Valen lagi. Rafki menarik tubuh Valen mendekat ke arahnya. Dipeluknya Valen dari belakang. 2 minggu tak terasa ya, timpal Rafki murung. Rasanya baru kemarin kita sampai di Bangkok, lanjutnya. Yah, Valen mengangguk sedih. Besok kita sudah pulang ke Jakarta, desahnya pelan. Aku meracau tidak jelas, pandanganku berkabut. Mungkin karena terlalu banyak menenggak stroberi vodka. Selalu stroberi yang membuatku lupa diri. Selalu merah yang membuatku membara. Rafki yang membawa buah dan warna yang menggiurkan, namun menyesatkan itu ke dalam kehidupanku. Rafki memapahku keluar kelak malam itu, tapi aku malah mendorongnya menjauh. Jangan sentuh aku, desisku ketus. Antara sadar dan tidak, terbius busa alkohol. Jangan coba-coba menggodaku. Aku tidak sakit. Aku tidak tidur dengan sesama lelaki, bantahku. Lalu tiba-tiba saja Rafki merenggut kerah bajuku dengan geram dan kasar. Aku sampai tercekik tak bisa bernapas. Wajahnya melekat tepat di depan wajahku. Aku bisa melihat jelas kobaran kemarahan di matanya. Juga bisa merasakan hangat napasnya, menghirup semerbak aroma keringatnya. Dengar, hardiknya berang. Aku juga tidak sakit. Aku bukan homoseks yang mengumbar nafsu. Aku hanya tidur dengan lelaki yang kucinta. Lanjut Rafki tegas. Lalu dengan kasar, Rafki mengempaskanku begitu saja, mendorongku dengan geram sampai aku jatuh tersungkur mencium trotoar. Wajahku terasa sakit, mulutku membentur aspal. Bukan itu yang membuatku merasa nyeri, tapi di sini, di dalam dadaku, meradang karena kemarahan. Biar berakhir semuanya di sini. Aku akan menyingkir dari permainan berbahaya ini. Lalu aku melihat sepasang kaki mendekat. Aku melihat 2 sepatu berhenti tepat di depan wajahku. Dan aku tahu sekali milik siapa sepatu olahraga itu tanpa perlu mendongakkan kepalaku. Rafki membungkuk, mengulurkan tangannya kepadaku. Susah payah aku menengadah menatapnya dan menemukan lautan penyesalan bergulung di matanya. Perlahan kuulurkan tangan menggapainya. Rafki menyambut jemariku yang lemah dalam genggamannya yang perkasa. Ia membantuku berdiri. Tapi tubuhku oleng, hilang keseimbangan. Hampir saja aku terjerembab lagi. Namun dengan sigap, Rafki segera menangkapku dan membawaku ke dalam pelukannya yang hangat. Sekejap hatiku dikoyak desiran yang tak pernah kukenali. Tiba-tiba saja aku merasa aman dari semua mara bahaya, terlindung dari seluruh takut dan ragu. Sekali ini aku tidak memberontak. Entah karena mabuk, entah karena tenagaku telah terkuras habis diserap alkohol, atau barangkali karena aku menikmati semuanya. Pikiranku tak mampu mencerna, disaput awan hitam yang menggelayuti otakku. Rafki mendekapku sepanjang perjalanan pulang ke penginapan. Tidak seorang pun yang melihat aneh kepada kami. Tentu saja karena aku terlihat begitu mabuk, sehingga perlu dipapah agar bisa berjalan. Atau mungkin terlalu banyak orang mabuk berkeliaran di kawasan ini, sehingga orang-orang sudah menganggap tidak aneh lagi. Lagi pula di sini keganjilan menjadi lazim. Sesama lelaki bergandengan tangan di jalan umum, berpelukan, berciuman, mendemonstrasikan cinta mereka dengan vulgar. Rafki memapahku sampai ke penginapan dan mengantarku hingga ke kamarku, merebahkanku dengan hati-hati di atas ranjang, melepaskan sepatuku, menyelimutiku.
Belum pernah aku diperhatikan sedemikian rupa oleh seorang laki-laki. Belum pernah. Aku tergetar dalam ketidaktahuanku. Rafki mematikan lampu kamar, meninggalkanku dalam kegelapan. Lalu tiba-tiba saja aku merasa takut. Takut ditinggalkan sendiri. Aku merasa kehilangan sesuatu. Di manakah perisai yang siap menepiskanku dari kejahatan yang bersembunyi dalam kegelapan? Susah payah aku beringsut turun dari tempat tidur, merayap di atas lantai seperti telah luluh lantak seluruh tulangku, menggapai dinding yang memisahkan kamarku dengan kamar Rafki. Dinding yang telah dibangun di atas bongkahan norma dan nilai yang membatu. Di sanalah semua yang dianggap kekeliruan telah dibekukan menjadi fosil, menunggu zaman berganti hingga ditemukan lagi sebagai sejarah yang memaparkan kebenaran. Kedua tanganku mengais dinding beku, tak ada yang bisa kupeluk. Aku merejam sia-sia. Rafki mendorong troli yang mengangkut ranselnya dan koper Valen. Terminal kedatangan di Soekarno-Hatta tampak semraut dan panas. Jakarta tak pernah membuat rindu untuk kembali. Rafki dan Valen melangkah bersisian dengan peluh meleleh. Di pintu keluar, langkah mereka terhenti. Kemudian mereka bertatapan, menghitung detik kebersamaan seperti botol yang bocor. Sebentar lagi isinya habis. Sopirku pasti sudah menunggu di luar, kata Valen memecah kebisuan. Aku antarkan kau pulang lebih dulu, tawar Valen. Hingga di tebing perpisahan pun mereka masih tak rela kebersamaan menyingkir. Rafki memaksa meletakkan koperku yang kecil di atas troli. Sudah kukatakan bahwa koperku tidak berat, tapi ia tetap ngotot meletakkannya berdampingan dengan tas ranselnya. Ia juga berkeras untuk mendorong troli itu sendiri, meskipun aku menawarkan diri untuk membantu. Rafki dengan segala kegagahannya menolak, menunjukkan betapa ia lebih kuat. Ia memacu troli itu seperti mengibaskan kapas. Aku termangu dalam kata yang terkunci. Merasakan. Hanya merasakan. Diperlakukan istimewa seperti ini sungguh bukan hanya kebahagiaan yang sekedar singgah. Dan sekonyong-konyong, aku gentar menyadari perpisahan telah menyelusup di sela-sela diriku dan Rafki. Seperti jarak yang muncul menciptakan kekosongan antara aku dan Rafki. Kita naik taksi, kata Rafki mengambil inisiatif. Aku antarkan kau pulang lebih dulu, lanjut Rafki. Aku menarik napas lega. Ku cari ekspresi yang sama di wajah Rafki. Apakah ia juga senang menyadari perpisahan masih bisa ditunda?